Selamat sore saudara-saudara. Pada hari ini kita akan menyampaikan renungan Rabu 22 Mei 2024, yaitu tertulis dalam Markus 9 ayat 38 sampai 40. Beginilah bunyinya. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus dan murid-muridnya bersama-sama berbincang, dan murid-murid Yesus berkata kepada Yesus bahwa ada orang yang dapat mengusir setan dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Tetapi murid-muridnya melarang. Namun Yesus berkata kepada mereka agar mereka jangan mencegah mereka melakukan mukjizat atas namanya. Banyak orang Farisi yang mengetahui tentang Taurat, dan banyak juga orang Farisi yang menjadi saksi bahwa banyak mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dilakukan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Salah satunya beberapa ada menyembuhkan kusta, penyakit buta, lumpuh, dan orang yang meninggal dihidupkan kembali, bahkan mengusir setan. Yesus banyak pergi ke beberapa desa yang ada di seluruh kota Yudea, Galilea. Banyak yang dilakukan mukjizat kepada orang-orang sakit. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal menyembuhkan orang sakit atau mengusir setan, ada 3 dasar penting yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama adalah penyembuhan atas kehendak Tuhan Yesus sendiri, di mana banyak penyembuhan yang dilakukannya, menyembuhkan banyak orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, mengusir setan, dan menghidupkan orang mati. Hal yang kedua adalah kehendak dari diri sendiri. Kehendak dari kita sendiri juga dapat menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan.
apabila kita memiliki keyakinan, apabila kita yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun dapat melakukan penyembuhan seperti yang terjadi kepada wanita yang mengalami pendarahan yang begitu lama. Tapi wanita itu percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia dengan keyakinannya. Ketika ia berkata, "Aku hanya mencium jubahnya saja, penyakitku akan sembuh." Itulah keyakinan seorang wanita yang mengalami pendarahan, sehingga ia pun sembuh dari sakitnya. Ada juga seorang perwira yang mengalami sakit. Dia pun memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus bahwa penyakitnya akan dapat sembuh. Lalu ia berkata, "Terjadilah menurut kehendak-Mu." Keyakinannya, saya akan sembuh. Terjadilah menurut kehendak Tuhan Yesus, maka saya akan sembuh. Perwira itu pun sembuh. Dan hal yang ketiga, yaitu adalah bahwa murid-murid Tuhan Yesus diberi kuasa. Yesus memerintahkan mereka pergi ke desa-desa, pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil dan menyembuhkan banyak penyakit. Yesus menyerukan agar mereka pergi berdua-dua, dan mereka, para murid Tuhan Yesus, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang, di rumah kita, di tempat kita ini, di gereja kita, di lingkungan kita, bahwa firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada muridnya dan kepada kita sekarang disampaikan oleh para murid untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kita memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus. Apa yang terpenting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Masalah keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita dengan mengandalkan Tuhan Yesus, bahwa kita dengan memuliakan namanya yang kudus, kita memiliki keyakinan bahwa kita pun akan mendapat kemuliaan, bahwa kita pun akan dapat disembuhkan, bahwa kita pun akan dapat ditolong dalam saat kesesatan. Upah kita sebagai pengikut Yesus yang memiliki keyakinan bahwa nama Yesus adalah kudus, kita akan mendapat kebahagiaan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun anak-anak kita akan dapat merasakan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kata Antif Komuni, barang siapa memiliki kebijaksanaan akan mewarisi kemuliaan, dan setiap langkahnya
akan diberkati Tuhan. Barang siapa memiliki kebijaksanaan akan mewarisi kemuliaan, dan setiap langkahnya akan diberkati Tuhan. Semoga dalam renungan ini semakin menguatkan iman kita untuk tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Amin.